Di jantung Tiongkok kuno, seorang anak laki-laki bernama Mengzi lahir. Tragedi datang lebih awal. Ayah Mengzi meninggal dunia, meninggalkan istrinya untuk membesarkan putra mereka sendirian. Wanita ini yang dikenal dalam sejarah sebagai Ibu Meng menjadi sumber kekuatan dan kebijaksanaan. Dia tahu putranya memiliki potensi untuk menjadi orang besar. Dia mendedikasikan hidupnya untuk memelihara pikiran mudanya. Sedikit yang dia tahu, perjalanannya sebagai seorang ibu akan menjadi pelajaran abadi tentang kekuatan pendidikan dan lingkungan. Ibu Meng memahami bahwa anak-anak itu seperti spons. Mereka menyerap segala sesuatu di sekitar mereka. Dia bersumpah untuk menciptakan lingkungan yang akan memelihara potensi Mengzi. Perjalanannya sebagai seorang ibu tunggal penuh dengan tantangan. Tetapi cintanya pada Mengzi memicu tekadnya untuk memberinya pendidikan terbaik. Ini adalah kisahnya. Hidup itu sulit bagi Ibu Meng dan putranya yang masih kecil. Mereka mendapati diri mereka tinggal di dekat kuburan. Itu adalah tempat yang suram, dipenuhi dengan ritual kematian dan duka. Saat Mengzi bermain dengan anak-anak lain, permainan mereka mencerminkan lingkungan mereka. Mereka meniru prosesi pemakaman, menggali kuburan tiruan, dan meratap dalam kesedihan pura-pura. Ibu Meng mengamati permainan putranya dengan hati yang berat. Dia menyadari bahwa lingkungan itu berdampak negatif padanya. Meskipun masih muda, Mengzi menginternalisasi pemandangan dan suara kuburan. Permainannya, cerminan dunianya, memenuhi dirinya dengan kekhawatiran. Ini bukan tempat yang tepat untuk anakku tumbuh, pikirnya. Dia tahu dia harus membuat perubahan. Bertekad untuk menemukan lingkungan yang lebih cocok, Ibu Meng pindah dengan Mengzi ke pasar yang ramai. Energi di sini menular. Pedagang menjajakan dagangan mereka, suara mereka paduan suara tawar-menawar dan tawa. Pelanggan memadati kios-kios, memeriksa kain warna-warni dan rempah-rempah eksotis. Hidup itu bersemangat, penuh dengan aktivitas dan perdagangan. Mengzi yang selalu ingin belajar, mulai meniru para pedagang. Dia mendirikan kios pura-pura, meniru panggilan dan gerak-gerik mereka. Dia barter dengan teman-temannya, suara mudanya menggemakan irama pasar. Pada awalnya Ibu Meng merasakan secercah harapan. Tetapi saat dia memperhatikan putranya, dia menyadari bahwa lingkungan ini juga membentuknya dengan cara yang tidak dia inginkan. Bagian 4. Tetangga baru sekolah. Ibu Meng membuat keputusan. Dia pindah untuk terakhir kalinya, menetap di sebuah tempat tinggal sederhana di dekat sebuah sekolah. Di sini, udara berdengung dengan energi yang berbeda. Suara-suara yang sampai ke telinga Mengzi adalah suara-suara para sarjana yang membacakan puisi, memperdebatkan filsafat, dan mempelajari teks-teks kuno. Suasananya adalah belajar dan hormat. Mengzi, yang tertarik pada ritme dunia baru ini, mulai meniru para sarjana. Dia duduk bersama teman-temannya, berpura-pura membaca gulungan dan terlibat dalam diskusi yang terpelajar. Dia berlatih kaligrafi, dengan hati-hati membentuk karakter elegan dari bahasa mereka. Ibu Meng, yang mengamati putranya, merasakan kedamaian yang mendalam menyelimuti dirinya. Dia tahu bahwa dia akhirnya menemukan lingkungan yang tepat baginya untuk berkembang. Bagian 5. Benih-benih kebijaksanaan. Pengorbanan Ibu Meng tidak sia-sia. Lingkungan sekolah dengan penekanannya pada pembelajaran dan pengembangan moral memiliki dampak yang besar pada Mengzi. Dia berkembang di atmosfer ini, rasa ingin tahunya yang alami dipupuk oleh para sarjana yang dia temui. Dia mendengarkan dengan saksama pelajaran mereka, menyerap kebijaksanaan dan pengetahuan mereka. Benih-benih pemikiran filosofisnya sendiri mulai berakar. Dedikasi Ibu Meng yang tak tergoyahkan untuk pendidikan putranya terbukti transformatif. Itu menanamkan dalam dirinya kecintaan yang mendalam untuk belajar dan kompas moral yang kuat. Dia memahami pentingnya pengetahuan dan kekuatannya untuk membentuk masyarakat yang adil dan berbelas kasih. Pengalaman awal ini, yang dipandu oleh pengorbanan ibunya, meletakkan dasar bagi kebesaran Mengzi di masa depan. Bagian 6. Warisan yang dipalsukan dalam cinta. Mengzi dibimbing oleh cinta ibunya yang tak tergoyahkan dan lingkungan pengasuhan yang dia perjuangkan untuk disediakan, tumbuh menjadi salah satu filsuf paling berpengaruh di Tiongkok. Dia dihormati sebagai sage kedua setelah Konfusius. Ajaran-ajarannya yang berakar pada kasih sayang, kebenaran, dan pengejaran pengetahuan terus beresonansi di seluruh dunia.
Kisah Ibu Meng adalah bukti abadi tentang kekuatan cinta seorang ibu dan dampak lingkungan yang besar terhadap perkembangan anak. Ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan dalam membentuk tidak hanya kehidupan individu, tetapi juga jalannya sejarah. Dan itu berfungsi sebagai inspirasi abadi bagi kita semua, mengingatkan kita bahwa dengan dedikasi dan cinta, bahkan dalam menghadapi kesulitan, kita dapat memelihara benih-benih kebesaran di generasi berikutnya.